sangat indah sekali dan hampir saya menangis. mau dalam pincang tadi, cuma aku takut nanti Alex rasain atau murah kamu. Hari ini saya dapat tugas ini dari saudara Samuel, menjadi yang terbaik di antara yang baik dalam hal tingkah laku. Ini subjek ini sangat berat bagi saya. Saking beratnya saya buka dada saya. Lihatlah di sini. Firman Tuhan atau ayat Alkitab yang diberikan kepada saya, Kolose pasal 3 ayat 17. Tapi sama dengan saudara yang ada tadi, itu sedikit saya cari yang lain, yaitu Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Di situ dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya cek di teks asli Intronainer. Bukan dikatakan kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dikatakan di situ tidak ada jalan bagimu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. No way for you to enter into the kingdom of heaven. Subjek ini bukan salah saya loh, bukan loh. Tahu begitu suara saya kan? Kalau berkenan baik akan saya tetap sedikit. Sebelum kita menyimak, saya ingin kita mengetahui terlebih dahulu mengapa Yesus mengatakan pernyataan ini. Ya, mengapa Yesus menyatakan perkataan ini? Kenapa Yesus hanya menyebutkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Masih banyak sekte-sekte lain di kehidupan orang Israel pada abad pertama. Ada orang Zelot, ada orang Saduki, dan ada juga orang Eseni. Ya, dalam riset saya sedikit akan buat di sini. Mungkin saudara belum pernah mendengar dengan orang Eseni. Ya, orang Eseni suatu kelompok dalam Judaisme Palestina, ada sejak abad kedua sebelum Masehi hingga 70 Masehi, yang disebut oleh Yosefus dan Philo sekalipun tidak disebut dalam Perjanjian Baru. Menurut Philo, banyak orang Eseni tinggal di desa-desa, namun sebagian besar sarjana percaya bahwa komunitas Qumran terdiri dari orang-orang Eseni atau kelompok Eseni ini, dan bahwa yang disebut guru kebenaran dan gulungan-gulungan itu adalah imam yang memimpin komunitas ini keluar dari Yerusalem ketika Yonatan Makabes yang bukan keturunan keluarga imam menjadi imam besar pada tahun 152 Masehi. Ini yang menarik. Orang-orang Eseni adalah para asket dan melaksanakan Taurat dengan cermat. Namun dalam beribadah mereka menghadap matahari, bukan menghadap Yerusalem. Kelompoknya Eseni. Ya. Komunitas mereka dikontrol oleh kepemimpinan imam dan kebebasan individu sangat dibatasi. Mereka menganggap diri sebagai anak-anak terang yang dipisahkan dari anak-anak kegelapan di luar ordo mereka. Nah, Yesus tidak menyinggung sama sekali tentang ini. Yesus tidak menyinggung tentang Saduki. Dan Yesus tidak menyinggung mengenai orang Zelot. Tetapi yang disinggung di sini ahli Taurat dan Farisi. Pertanyaan, mengapa Yesus
menyinggung kehidupan yang dimiliki orang Farisi dan ahli Taurat. Yang menjawab? Coba dong, jawab dong. Tidak ada yang bantu saya. Tidak ada ya? Ya, terpaksa. Jawab. Karena orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terkenal orang-orang yang saleh, yang mengikuti hukum Taurat. Itu menurut kebiasaan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi dikenal juga, bukan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dikenal oleh masyarakat di Palestina adalah orang-orang yang taat beragama. Garis bawahi, yang taat beragama. Kenapa Yesus mencela mereka? Kalau mereka memang orang-orang yang taat beragama. Dan kenapa Yesus mengatakan Matius pasal 5 ayat 20? Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Di mata umum, orang Farisi dan ahli Taurat itu baik sekali kehidupannya, kecuali di mata orang Romawi. Tapi masyarakat di sekeliling mereka yang ada di Palestina, mereka sangat hormat dan sangat menghargai orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saya cek di internet, ternyata ada 7 kelompok dari orang Farisi. Kelompok pertama disebut kelompok Farisi Pundak. Mereka ini memakai baju yang panjang dan membuat selendang begini. Nah, saya lihat penyanyi-penyanyi juga di kota banyak pakai selendang sekarang, ya. Dan orang Muslim juga sudah ikut pakai itu sekarang. Mau ke masjid sudah ada selendang itu, ya. Dan itu kelompok pertama. Nah, dikatakan di sini yang memamerkan perbuatan baiknya di hadapan orang lain, bagai menyandangkan sebuah selempang di pundaknya. Nah, mereka menaruh ini begini, tapi mereka juga memamerkan perbuatan. Kamu tidak tahu kalau saya sudah berdoa sekian kali, melakukan taubat Tuhan dan lain sebagainya. Anda bilang seperti itu kepada Yesus. Inilah kelompoknya. Selalu mencanangkan apa yang mereka lakukan. Ya, agama seberang kadang-kadang kalau sudah naik haji itu menjadi pangkatnya yang luar biasa. Kita panggil di Surabaya dulu ada Wak Jainab. Kita panggil dia Wak Nak. Nah, dia nggak suka dengan Wak Nak. Kemudian suatu saat dia bilang, enggak, nanti aku harus mau kaji. Oh, itu jeluk, mau kaji. Oh, ya Wak Nak, katanya gitu. Seperti itu lagi. Nah, aku takut jangan ada di antara kita juga seperti itu. Kamu tidak tahu kalau saya ini sudah dokter. Kamu tidak tahu kalau saya sudah STH. Padahal di kampus saya STH itu cita itu dari. Itu kampus saya. Anak-anakku STH. Oh, sudah dari. Baca itu baca. Oke. Kemudian yang kedua, Farisi tunggu sebentar. Jadi dia. Nah, Farisi tunggu sebentar ini yang meminta orang lain untuk menunggu sebentar agar mereka dapat melakukan sebuah perbuatan baik. Pengertiannya begini. Karena orang Farisi ini ditempatkan oleh masyarakat menjadi orang yang tinggi kedudukannya, sama dengan orang-orang alim ulama, maka ketika mereka diminta untuk mengajar agama atau apa segala macam, selalu mereka bilang, tunggu dulu. Kenapa? Karena apapun yang dikerjakan di sini nanti tidak akan terlaksana sekalipun sudah disebut jam 9 kalau mereka belum datang. Jadi harus tunggu dulu. Pengertiannya mereka sangat penting, maka harus ditunggu. Itulah kelompok yang kedua ini yang tunggu, kan? Kita jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga, Farisi buta. Nah, aneh ini kan? Mungkin bagi saudara yang belum pernah mengetahui ini. Farisi buta yang menabrak tembok hingga memar karena menutup mata agar tidak melihat seorang wanita. Kalau ada perempuan lewat dari sana, kemudian dia berani dia menutup mata supaya tidak melihat perempuan ini, supaya tidak berzina. Nah, pertanyaan pertama, dari mana dia
tahu perempuan itu lewat kalau nggak melihat? Hah? Dari mana dia tahu ada sana perempuan? Pasti sudah dilihat tembok, sudah dilihat lagi begini. Langsung menembak tembok, itu dia kan? Kemudian yang keempat, Farisi ulekan. Tahu ulekan? Ulek. Ini lah. Ulekan itu, nah, ngomong apa ini? Ulek. Jadi Farisi ulekan ini artinya, saya baca ya, yang berjalan dengan menundukkan kepala agar tidak melihat pemandangan yang menggoda. Karena ulekan itu selalu ke bawah dan di kiri, ini adalah yang buka. Maka orang Farisi seperti itu juga selalu melihat ke bawah. Pokoknya jauhan saya dari dosa, jauhan saya dari dosa. Itu jalan supaya nggak dilihat oleh siapa-siapa pun. Bisa konsentrasi. Itu juga benar. Ya. Kemudian Farisi tukang hitung yang selalu menghitung perbuatan baiknya untuk melihat apakah mereka sudah mengimbangi kesalahan-kesalahannya. Inilah asal mula doktrin yang diikuti oleh orang Islam antara apa itu? Pahala dan dosa dibandingkan ditimbang. Jadi mereka menuduh, oh saya sudah melakukan ini tadi, saya sudah melakukan ini minggu yang lalu, bulan yang lalu saya sudah melakukan ini, kemudian tahun yang lalu sudah saya melakukan ini, kemudian tahun yang lalu itu yang dulu, nenek moyang saya sudah melakukan ini, kakek saya melakukan ini, paman saya melakukan ini, kemudian gitu, oh dosa saya hanya sedikit, tiba, oh masih masuk surga. Di situ semua. Dan bahaya kalau seperti ini. Kemudian Farisi yang takut kepada Allah. Ya, ini dia Farisi yang takut pada Allah yang seperti Ayub, benar-benar taat kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam diri Ayub, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan ketika istrinya berkata kepada Ayub, kutuklah Tuhanmu itu. Kemudian dia bilang, ya engkau perempuan gila, hanya yang baik yang kau inginkan dari Tuhan. Betul-betul. Kemudian yang terakhir, Farisi yang mencintai Allah. Ini seperti Abraham. Meskipun banyak di antara kaum Farisi yang begitu sadar akan keharusan untuk mentaati hukum hingga sedetail-detailnya sehingga terkesan legalistik, namun banyak pula di antara mereka yang benar-benar mencintai, taat kepada hukum Tuhan. Siapa itu? Ada dua orang Farisi. Dalam Yohanes pasal 31, kemudian dalam Markus, masih ingat tidak kira-kira itu? Siapa itu? Orang Farisi yang datang kepada Yesus di malam hari. Nikodemus. Ya. Jadi kalau ada orang di sini yang lagi hamil, nanti kalau anaknya lahir, kasih nama Nikodemus. Bagus itu. Ya, panggilannya Niko, jangan Demus. Ya. Yang kedua ialah Yusuf dari Arimatea. Dia yang mengambil mayat Yesus lalu dikuburkan. Dari 7 macam Farisi yang fanatik ini, kita juga melihat ada enggak di antara kita seperti itu. Bagi orang-orang yang hidup di Palestina pada saat itu dikatakan ini sudah bagus, tapi Yesus masih mencela mereka. Dalam kitab Matius pasal 23, dimulai dari ayat 13 sampai 20 sekian, ada 8 kata celakalah kamu hai hati-hati dan orang-orang Farisi, dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Di mata orang Israel, orang Farisi ini baik dan ahli Taurat. Di mata Yesus, mereka tidak baik. Dan itulah sebabnya Yesus berkata, jangan kamu seperti orang Farisi. Dengar apa
apa kata ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tapi jangan ikuti teladan mereka. Berarti ada yang kurang. Sampai dikatakan tidak bisa, tidak punya jalan mereka untuk masuk ke dalam surga. Kalau perbuatannya, kehidupannya seperti itu. Padahal di mata orang baik mereka sudah baik, rajin, beribadah, dan lain sebagainya, memperhatikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di Matius pasal 23, mulai dari ayat 13, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa? Yang pertama, mereka membuat standar ganda. Ini benar. Orang Farisi dan ahli Taurat yang kita lihat dalam kitab Matius pasal 23 mulai dari ayat 13, mereka itu membuat standar ganda, yang artinya kalau orang lain melakukan ini tidak boleh, tapi kalau mereka, maka Yesus mengatakan mereka munafik. Ya, bukan munafik. Ya, dulu ada yang keliru itu bilang munafik, ibu nanti ibu bilang munafik, kata bukan munafik, munafik kalau itu membuat standar ganda. Hukum untuk dia satu, hukum untuk orang lain satu lagi. Itulah kehidupan mereka. Nah, orang Kristen tidak punya begitu. Saudara orang sudah mengutuk Matius 5 ayat 37 tadi. Katakan iya di atas yang iya, katakan tidak di atas yang tidak. Lain daripada itu jahat adanya. Standar satu, gak boleh ganda kehidupan orang Kristen. Maka yang terbaik dari kehidupan orang Farisi adalah memiliki standar ganda. Salah kalau ngomong. Ya, standar satu, orang Farisi melakukan ini, orang Kristen harus melakukan standar sama atau hanya satu. Kalau bagi dia itu salah, bagi saya juga salah. Kalau dia boleh, saya juga boleh. Tidak boleh ditambah. Tidak boleh kita memilih. Apa akibatnya kalau kita memiliki standar ganda? Yang ada adalah apa? Memakai kata pembesar untuk melihat kesalahan kita. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Semua orang salah. Kalau dia baik selalu. Bukan itu. Tapi untuk hidup terbaik dari yang baik, satu. Kalau ada kawan kita yang salah, kita ambil. Jangan ditekan. Kita angkat. Kita perbaiki. Kita bantu. Kita tuntun. Banyak kita salah selama ini, termasuk saya juga. Kadang-kadang kalau orang sudah salah, saya nggak pandang sebelah mata. Persis seperti orang Farisi. Padahal saya juga saya melakukan hal yang sama. Saya buat standar ganda. Tapi yang terbaik jangan buat standar ganda. Waduh aja, dari nunggu ya, cici malu. Ya, cici wae. Dia ada salah, benar. Itu dia dalam orang Kristen. Kadang-kadang kita menggonggong orang lain. Kalau kita sendiri tidak pernah kita ngomong. Kemudian orang Farisi juga munafik dalam hal berpakaian. Hanya orang Farisi menurut mereka yang bisa memakai jubah yang panjang. Yang lain enggak boleh. Kalau ada orang
Maka ditanya, apakah kamu Farisi? Lebih bahaya. Setiap orang di luar dari mereka selalu diintimidasi. Dan itu tidak benar. Bagi saudara-saudara yang hidup zaman Soeharto, juga kita salah sedikit, maka diintimidasi dan sebagainya. Bagaimana kehidupan zaman itu? Tidak enak. Tapi dibandingkan kehidupan sekarang masih enak zaman itu dengan sekalian kan? Banyak orang-orang yang hidup sekarang enak zaman Soeharto. Pangan murah saya itu larang kabeh. Sekarang mahal semua. Tapi zaman Soeharto kita diintimidasi. Maka dan lain sebagainya. Sekarang bebas tapi buat jangan bebas. Zaman sekarang. Ini masalah. Kehidupan kita yang dituntut oleh Tuhan harus melebihi kehidupan orang Farisi. Dalam hal apa? Banyak hal. Ya. Sopankah kalau kita berpakaian seperti ini panjang? Sopan. Lalu kenapa enggak boleh? Kata orang Farisi. Tidak ada yang melarang kalau kita berpakaian sopan. Tapi banyak yang menyedihkan mata kalau kita berpakaian tidak sopan. Betul enggak? Banyak. Jadi buat apa kita tidak sopan? Orang Farisi selalu mencela orang kalau berbicara. Bagaimana cara orang Farisi berbicara? Saya nggak bisa mempraktekkan. Tapi kalau orang Inggris memakai bahasa Inggrisnya dengan orang Amerika memakai bahasa Inggrisnya, orang Farisi sama seperti orang Inggris. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Jadi orang Inggris bilang itu, use the holy tone, ya, intonasi yang kudus, dan itu yang dipraktekkan oleh gereja yang sudah melangkah dari gereja benar dulu. Harus memakai bahasa Latin, harus memakai bahasa ini. Padahal Tuhan itu sangat mengerti dengan bahasa. Bolehkah kita memakai bahasa yang sederhana kepada Tuhan? Boleh. Tidak harus memakai holy tone dalam berdoa dan dalam berbicara. Maka mereka bisa mengatakan, oh saya tahu dia bukan orang Farisi dari logat omongnya. Tapi kita sekarang bicara apa adanya. Bicara kalau bisa jangan sampai menyakiti orang. Kalau kita lihat pernyataan orang Farisi di dalam kitab Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, sakit sekali daripada Yesus. Yesus dibilang berjibun, Yesus dibilang gila. Padahal mereka orang yang sopan. Tapi kenapa mereka berbicara seperti itu? Dia tidak tahu. Jadi berat sekali sebenarnya berhadapan dengan orang-orang Farisi. Demikian juga kita sebagai orang Kristen harus hati-hati. Yang keren sekarang ini apa namanya itu yang sering dipakai orang itu? Ya. Di air. Di air. Di mana? Itu loh yang Facebook itu loh. Aku nggak ngerti FB itu.
Walau saya nggak ikut, jadi saya nggak buka. Saya kira tadi saudara Atan akan ingin dan mengenai kita dalam hidup juga ya. Aku sudah siap aku sebenarnya. Nah ini juga banyak orang berantem gara-gara Facebook, membuat sebuah pendataan di situ. Akhirnya penafsirannya jadi ganda. Lalu orang wah berantem. Nah, kadang-kadang ya aman orang itu. Aku aman, kadang nggak ikut Facebook kan. Dan dengan informasi. ada siswa yang perang dengan orang Islam di Facebook. Aku bilang, itu tidak aman, tidak ada ujung pangkalnya. Jadi juga hati-hati, karena ini juga tinggal laku kita. Semua orang baca. Hati-hati dalam membuat pernyataan, hati-hati dalam membuat gambar juga. Karena ada multitafsir di situ. Orang lain menafsirkan begini, orang lain menafsirkan begini, akhirnya kita bingung sendiri. Harus klarifikasi lagi. Oh maksud saya bukan begitu, begini-begini. Nah, itu waktunya dan belajar lagi misalnya klarifikasi. Tapi kalau kita buat yang membangun, hanya satu tafsir, tidak ada multitafsir. Aman saudara-saudara? Aman. Maka hidup kita inilah contoh-contoh yang perlu kita perbaiki dalam hidup. Ya, teknologi yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, mari kita hargai, mari kita hormati, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita nyaman. Ya, jangan kita lakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman akhirnya. Oleh sebab itu, cara yang terbaik untuk itu adalah sebelum melakukan sesuatu supaya kehidupan kita bisa menjadi yang terbaik, tanyakan kepada diri sendiri. Kalau saya menaruh ini di Facebook, ada enggak yang penafsirannya lain dan nama Tuhan tidak dimuliakan? Orang tadi bilang begitu, butuh waktu dulu. Setelah kita menimbang dan menimbang dan menimbang dan menimbang, ternyata aman, purider, taruh di situ. Ya, karena aman. Karena ketika kamu taruh di situ nanti, ada orang membaca, kemudian sudah heboh di situ, yang menafsir lain. Kita harus kan terbalik, maksud saya begini. Tapi di hati orang sudah sempat tafsirannya, maka sangat hati-hati dalam hal itu. Dan nanti akan, masa orang Kristen begitu, masa pelajaran kita begitu, masa anggota Berita Baru begitu, masa anggota Muslawi gitu, dan lain sebagainya. Berat sekali. Maka saya bilang tadi subjek ini tak sulit. Ya, jadi dituntut untuk kita hati-hati. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Ya. Jangan ikuti perbuatan orang-orang Farisi. Kita sudah melihat bagaimana orang Farisi hidup. Mungkin kalau saudara nanti pulang ke rumah baca Matius pasal 23, mulai dari ayat 13. Tuntas di situ, dibahas tuntas kehidupan orang Farisi. Tapi kadang-kadang kita masih kena di situ, maka kita harus hati-hati. Kemudian berbicara, berpakaian, kemudian apa lagi nomor 4? Berpakaian. Ada komunitas yang membuat bangsa Israel atau dalam kurung orang Farisi dan ahli Taurat terkenal dengan kehidupan moral yang tinggi,
dan keagamaan yang sangat ketat. Mereka sangat patuh mengikuti hukum-hukum Taurat dan nenek moyang mereka. Tetapi mereka hanya melakukan keagamaan mereka di luar saja, merupakan rutinitas. Dan itulah yang dicela oleh Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21. Dan Yesaya juga mengatakan hal yang sama. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Sia-sia mereka beribadah kepadaku, karena hukum yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Nah, kita juga kadang-kadang bisa seperti itu. Kenapa kalau tidak hati-hati? Kita datang ke gereja hanya rutinitas. Kita mengajar di sekolah hanya rutinitas. Tetapi apa maknanya? Apakah benar-benar dari hati kita? Kita melakukan itu karena iman kita, seperti Abraham, atau kita melakukan itu hanya supaya dilihat orang? Ini harus perlu kita lakukan. Ketika kita melibatkan seluruh jiwa raga kita dalam beribadah, maka hubungan kita dengan Tuhan indah sekali, terjalin dengan persekutuan yang saya lakukan dengan Tuhan. Kalau itu didasari dari hati yang tulus ikhlas, dari iman yang penuh saya melakukannya, maka persekutuan saya dengan Tuhan akan jadi. Tetapi kalau itu saya buat menjadi rutinitas, suara kita bagus dalam menyanyi, saya tarik suara 3, suara yang lain suara 4, suara 2, suara 1, indah nyanyian itu dinyanyikan, tapi itu hanya di bibir. Follow up from nothing, tidak ada. Itu yang terbaik dari hati yang tulus ikhlas. Kita pakai jiwa raga kita dalam menyanyi. Saya pernah khotbah di Amerika, di Spain. Saya tahu aku namanya juga orang Indonesia khotbah. Jadi menurut mereka setelah selesai satu kalimat saya bilang, waktu saya berbicara dalam bahasa Inggris, mereka belum mengerti bahasa Inggris saya itu. Setelah selesai saya ucapkan kalimatnya itu, baru mereka bumbu-bumbu baru bahasa Inggrisnya orang Indonesia. Yang saya bilang di sana apa? Ketika kita menyanyi, bernyanyilah dengan hati, dengan iman. Jangan bernyanyi seperti ikan yang mau mati. Itu. Tapi kalau kita bernyanyi dengan setulus hati, kita arahkan semua tenaga kita, maka kita banyak di antara saudara-saudara kita kadang-kadang menyanyi tidak kedengaran suara. Itu nyanyi apa ya? Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan. Kehidupan orang Farisi dibuat oleh Yesus sebagai contoh bagi kita. Jangan! Mereka tidak akan mengikuti. Kenapa? Karena mereka hanya mengikuti rutinitas. Tanda sudah ada dari belakang. Karena itu aku akan patuhi tanda itu supaya menjadi orang Kristen yang terbaik dalam kehidupan. Kesimpulan, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, apa itu terang yang dimaksudkan di sini? Apa itu garam? Perbuatan setiap orang Kristen. Kalau kita bisa menjadi yang terbaik, maka kita mempraktekkan garam dan terang. Kita berpengaruh dan kita akan diikuti orang. Tetapi kalau sempat orang tidak mau mengikuti kita, berarti kita adalah garam yang tawar. Ya, di Palestina tidak ada garam seperti garam kita. Di sini. Dulu, zaman pertama, sekarang udah banyak. Dulu itu garam di Palestina adalah garam yang diambil dari pinggir laut mati, bebatuan. Kemudian di batu itu sudah mengandung garam, lalu itu diikat. Kalau masak di situ lalu dicelupkan di situ. Gitu kan? Masukkan angkat lagi. Cukup, enggak kan? Kemudian dimasukkan lagi, enggak ada garamnya, berarti sudah tawar ini batu ini. Maka ini harus dibuang dan diinjak di depan bumi. Itu dia garam. Itu pengertian perumpamaan ini. Tidak asal dibuat-buat. Kalau di kita kan kalau garam ya habis terus garam kita kan. Tapi garam yang dimasukkan di sini adalah garam batu dari laut mati yang diikat lalu dicelupkan kalau kita masak. Dari kita juga demikian. Anda dan saya memiliki tugas yang diberikan oleh Yesus kepada kita, menjadi yang terbaik dalam akhlak, baik dalam membantu maupun dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat mengubah pola pikir kita dan kembali kita berusaha. Kita semua ini harus berusaha, bukan hanya saudara, saya juga. Saya akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam tingkah laku. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dan sinar kita akan bercahaya. Terima kasih.